Oke, kita lanjutkan ke Bang Sitompul. Bang Sitompul tadi ada hal yang masih belum clear begitu ya, menggantung. Silakan dilanjutkan sedikit. Di dalam KUHP itu yang tadi terputus itu kan tidak ada ketentuan penghentian penyelidikan. Ya kan, yang ada itu penghentian penyidikan. Nah, dalam prakteknya bagaimana ya supaya kalau memang semua laporan tidak bisa dinyatakan itu bukan peristiwa pidana atau sebenarnya peristiwa pidana tetapi sudah dihukum, ya itu yang dibilang perbuatannya itu nebis in idem. Kalau misalnya perbuatan itu dibilang sudah dibuktikan, dia nggak bisa dielik lagi, atau dibilang oh ini bukan pidana, ada peristiwanya tapi ini perkara perdata atau tun, ya bisa itu. Jadi di situ saringan pertama. Tetapi kalau misalnya tidak ada di perlindungan terhadap pengaduan, itu bagaimana? Jadi kita mesti lihat ya, di dalam suatu peristiwa pidana ada dua pihak, antara korban tindak pidana dengan orang yang diduga sebagai tindak pidana, ya criminal offender, ya. Jadi kan negara itu melindungi seperti alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa tujuan dibentuk pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan tanah air. Nah, segenap lapisan bangsa ini siapa? Artinya hukum itu kan mau melindungi yang ada orang korban, ya, korban dari tindak pidana. Tapi kan negara juga harus melindungi orang yang diduga melakukan pidana, dia mesti dilindungi juga sebagai hak asasi. Nah, jadi di dalam teorinya itu ada persamaan perlakuan ekolam. Dan di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 28 itu diungkapkan lagi secara teknis dari penjelasan atau pembukaan undang itu, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di muka umum. Ini yang kita sebut equality before the law. Jadi ini semua proses harus dilalui, yang tadi saya katakan hukum positif, karena ini kita due process of law. Jadi semua harus dilayani. Nah, di dalam KUHP itu tidak diatur bagaimana kalau orang ngadu nggak diteruskan. Yang diatur itu mengenai penghentian. Nah, kalau di dalam penyidikan, kalau penyidik itu menghentikan, orang yang merasa dikorban, termasuk penuntut umum yang sudah menerima SPDP, dia boleh melakukan pra peradilan kalau itu SP3. Nah, kalau penyelidikan tidak dilanjuti, bagaimana? Apa dong perlindungan terhadap korban? Itu yang diharapkan dari Bang Rismon ya, karena harus bisa masuk ke pra-peradilan tadi. Gitu. Nah, di dalam kasus misalnya ini, dalam kasus ini penyelidik ini sudah melakukan pemeriksaan dan menerima barang bukti. Padahal kalau ada penyitaan, penyelidik itu harus dapat izin dari penyidik. Walaupun ini dari penyelidik. Dalam kasus ini kita nggak tahu apakah penyelidik itu sudah dapat izin dari penyidik. Dan setiap penyitaan harus ada berita acara penyitaan. Kita nggak tahu. Penyitaan harusnya bermalam ya? Iya, bisa. Atau peminjaman, kalau kemarin kan ijazahnya beda. Kalau penyitaan itu diambil kekuasaan dari orang yang memegang kepada aparat, itu penyitaan. Dan harus diberikan berita acaranya, nggak bisa orang berikan menyita itu. Nah, jadi semua ini ya kita nggak tahu. Tadi dibilang transparan, ya kan? Di dalam KUHP itu ya tidak diatur. Tetapi kalau kita lihat penjelasan pemerintah ketika mengajukan RUU KUHP, Undang-Undang 8 tahun 81 sebelumnya, diinginkan ini adalah perlindungan hak asasi. Karena hukum acara yang lalu di HIR itu ya tidak melindungi. Berubahlah ya dari sistem peradilan yang sifat non adversarial menjadi adversarial. Ya. Jadi apa bedanya adversarial itu? Karena adversarial itu harus terbuka dan melindungi hak asasi baik yang korban maupun pelindung. Tetapi KUHP kita tahu pada waktu itu tidak sepenuhnya mau mengakui hak asasi karena sistem politik pada waktu itu tidak memungkinkan. Nah, di dalam perkap ini, di dalam konsideran pertimbangannya disebutkan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme penyidik harus dibilang profesional, terbuka, terpercaya.
Dan jadi di sini terbuka itu. Nah memang tidak semua berkas perkara boleh dibuka oleh publik. Betul. Ya kan? Tetapi misalnya berita acara pemeriksaan tidak boleh tetapi tahap-tahapnya itu harus disebutkan. Betul. Sudah tahap apa? Itu tadi ya, dan itu sudah misalnya di dalam penyelidikan juga ada perkembangan penyelidikan dan penyidikan. Ini dalam rangka transparan terbuka gitu. Baik, kita ke Bang Girsang. Tadi sudah mengeluarkan catatan sepertinya membahas hal yang penting, tapi di awal juga sempat disebutkan ada bukti-bukti baru yang akan disampaikan begitu. Apakah ini ada hubungannya juga dengan penyebutan ijazah Made in Pramuka atau gimana, Bang? Made in Pramuka jangan terlalu masuk dulu ya. Itu kan baru beberapa jam lalu kan. Jadi aku tadi menyingkapi yang Prof katakan bahwa Prof sendiri mengakui bahwa pernyataan Bareskrim berapa minggu lalu tidak tahu. Kan ada pernyataan seperti itu. Ya kita apalagi lebih tidak tahu lagi bagaimana prosesnya di dalam, termasuk tadi tidak memanggil para pihak atau stakeholder yang ada di situ. Dan kita anggap itu, kita nyatakan itu prematur lah. Kita kan berapa kali seperti yang saya katakan tadi, berapa kali mengikuti gelar perkara. Apa yang membuat ini bisa prematur, Bang? Ya terlalu cepat, ya katakanlah menurut saya sih dari pengalaman kita itu gelar perkara kasus di Bareskrim itu ada prosesnya, pemanggilan dulu normal. Apakah ada permintaan dari pihak tertentu bisa minta ini lebih cepat atau gimana, Bang? Ya itu saya no comment ya. Itu kan terlalu dalam, saya nggak masuk ke situ. Tapi kita lihat proses yang kelihatan saja. Kasat mata tiba-tiba ada konferensi seperti itu, dinyatakan bahwa itu. Nah belum lagi kita masuk ke pernyataan-pernyataan yang di situ identik dengan identik, itu kan udah perdebatan yang sangat alot ini gitu loh. Nah itulah endingnya dari gelar perkara khusus itu. Artinya tidak menghasilkan suatu produk yang benar-benar legal gitu loh. Itu yang kita ajukan. Bang Girsang, tapi dari pihak Anda memberikan tidak dokumen pembandingnya? Misalnya kan kalau hasil penelitiannya kan memang sudah dinyatakan otentik begitu ya, identik dengan pembanding lainnya. Nah pembanding lainnya itu termasuk juga bukti yang mungkin Anda serahkan, ada tidak? Kalau tadi saya katakan yang melaporkan itu adalah dari TPUA ya, tapi koordinasi kita. Sekarang secara umum bukti apa sih yang kita dapatkan ijazah palsu ini? Everyone deh, setiap orang deh. Saya boleh katakan tidak ada. Paling yang ada sama kita yaitu yang maksimum yang kita punya, mungkin fotokopi atau segala macam gitu. Itulah yang kita laporkan ke sana kan. Bukti itu saja. Lebih dari itu, masa kita bawa aslinya? Yang punya aslinya kan bukan kita gitu. Ya, atau mungkin pembanding lainnya, mungkin yang seangkatan atau mahasiswa UGM pada tahun itu mungkin yang Anda ada, itu mungkin ada. Gitu. TPUA sudah melakukan itu. Satu kuncinya adalah laporan itu kan diterima. Seperti katakan Prof tadi kan. Syarat untuk interview, untuk SPKT itu segala macam, untuk awal itu luar biasa loh sekarang kepolisian. Nggak seperti dulu lagi, begitu lapor, langsung dibuat LP-nya gitu. Sekarang ada kamar-kamar khusus loh. Di interview di sana, di SPKT-nya 3 orang, bisa 2 orang melawan kita. Pasal mana yang kita harus ajukan? Itu diuji loh. Lolos baru keluar LP-nya. Jadi kan kecurigaan gitu, Anda? Curigaan Anda? Ya menurut saya itu tidak fair. Ya prematur itu kan namanya juga lahir prematur kan. Usianya tidak 9 bulan, 7 bulan lahir gitu. Itu prematur namanya. Itu tanggapan saya secara praktisi gitu loh. Kan gitu kan. Nah masalah tadi yang pramuka itu terlalu prematur juga saya komentari. Tapi di hari acara saya komentarin itu. Saya siap mengomentari itu. Karena kan itu bisa jadi salah satu bukti kuat kalau memang ternyata tuduhan palsu itu sumbernya dari sana kan gitu. Makanya kita pertanyakan Bang. Tapi belum mau menjawab. Belum menjawab. Saya mau jelaskan sedikit ini aja. Agar kita, kalau Persikam ya, nggak tahu, kita kan Persib berlawanan gitu loh. Sekalipun tadi berasal dari Teluk Naga sana, dengan Toba sana, hati kita masing-masing. Karena kita membawa kebenaran masing-masing. Tadi Prof mengatakan 2 sarjana hukum bisa 20 pendapat, bahkan bisa lebih dari itu. Saya katakan, klien kami, Rismond, Roy, dan Tifa, dan lain-lain kawan-kawan itu dalam rangka, ini loh, embrionya ini masalahnya, dalam rangka penelitian loh, jangan lupa. Saya mau katakan di kesempatan ini begitu, bukan iseng-iseng loh, penelitian terhadap satu hal yang mereka anggap janggal, itu memenuhi metodologi penelitian. Nah lantas ini sekarang di counter dengan, maaf kata, ijazah palsu ini gitu. Nah ini sekarang nih, jadi ini sekarang nih sebenarnya headline-nya itu. Penelitian yang ilmiah ini yang benar-benar dilakukan secara ilmiah, kebetulan mereka ahlinya di situ. Nah, di counter dengan ijazah palsu ini.
Baik. Itu istilahnya. Nah, ada dikriminalisasi kalau dan segala ternyata sesuai dengan yang diharapkan, bahwasanya ijazahnya palsu misalnya, lantas apa lagi? Saya kira dari klien kami tujuannya tidak lebih dan tidak kurang hanya memang menertibkan itu. Oke. Agar kita di bangsa ini juga terjadi ketertiban, khususnya produk-produk sarjana yang ada di Indonesia ini. Tidak terjadi lagi. Jadi tidak muluk-muluk. Sangat universal dan sangat nasionalis lah menurut saya. Tidak mengharapkan sesuatu yang lebih itu, banyak hukum syariat, tidak lebih dari itu. Oke. Jujur klien kami mengatakan seperti itu. Jadi norma penelitiannya tujuannya ke situ. Gitu lah. Oke, baik. Gitu. Silakan. Teh. Ya, terima kasih nih. Jadi kan tadi abang ini bilang bahwa ya klien kami kan dia mewakili Rismon spesifik. Ya klien kami nggak iseng loh dia melakukan ini itu. Saya harus pertegas di sini. Rismon tuh iseng. Karena dia menyampaikan dalam kemarin waktu dia dari abis dengan Pak Kasmujo. Saya iseng-iseng. Coba aja tayangkan. Oke. Dia state clear. Dia iseng. Dan saya mau kasih tahu. Ada namanya mens rea, niatan. Ketika udah tahu bahwa UGM mengatakan ijazah Bapak itu valid, Bapak alumni Fakultas Kehutanan UGM. Dan sudah banyak yang memverifikasi. Termasuk mungkin jangan-jangan partai-partai politik sudah mengecek juga kan gitu. Maka kan sebenarnya sudah terverifikasi. Jangan pernah mengatakan ini ada sesuatu hal yang masih perlu dipertanyakan. Udah selesai. Karena nanti kalaupun kita misalnya ke pengadilan, apakah dia mengecek dengan AI yang disampaikan, identik atau gimana, atau mungkin ada similaritisnya sekian persen, nggak itu. Oke. Si pengeluar sudah mengatakan, saya ulang ini, Rismon iseng-iseng. Saksikan aja di pernyataan dia. Tapi kan ternyata juga memang berbeda ya, ketika di awal Pak Jokowi bilang ini dosen pembimbing, sementara pada akhirnya kita juga Saya nggak bicara. Kemarin juga dikasih ultimatum ya Bang ya, 3 kali 24 jam untuk mencabut pernyataan itu mengenai Pak Kasmujo. Iya, saya mau kasih tahu. Saya malu sebenarnya kalau jadi Rismon. Diusir, tutup pintu. Terus kita tayangkan. Tapi kan namanya juga penelitian kalau kata Bang Jokowi. Ini, Usaha mencari bukti. penelitian. Untung Putri mengatakan, jangan kita gara-gara penelitian merugikan orang lain. Jangan gara-gara kita mengatasnamakan penelitian lah, atensi lah, apalah, sehingga merugikan orang lain. Ya akibatnya kita tanggung sendiri nanti. Dan kita mau sampaikan di sini. Kita melakukan tuduhan kan, begini. Enggak, itu fakta segala macam. Kita nggak bisa buktikan. Kita sudah ada pengaduan. Nambah dong. Baik nambah niatannya dari seseorang itu, atau nambah orang juga kalau ada yang masih lainnya yang terus menarasikan. Ini kan ada ahli pidana juga dari UI yang bisa menyampaikan juga apa sih sebenarnya kan gitu. Jadi saya mau mengatakan di sini bahwa terkait dengan masalah apa yang disampaikan mengenai kepalsuan atau pemalsuan udah selesai. Oke. Udah selesai. Terus kemarin ada mengatakan, ya kita sedang menggugat harusnya begini begitu. Udah 2 kali kok tahun 2023 digugat. Oke. Nggak bisa dibuktikan atau kalah lah biar gampang kita Jadi Pak Jokowi atau timnya ini sudah pasti akan di posisi yang sama ya, tidak akan mau membuka atau menunjukkan ke pihak penggugat misalnya, termasuk permasalahan yang di kasus gugatan yang di Solo dan Sleman kan juga tidak bertemu mediasi Ya, ini yang lucu. Apakah tidak akan memenuhi tuntutan Ini yang lucu. Tadi kan juga disampaikan sama Bang Girsang. Kita menuduh sesuatu, tapi kita nggak punya barangnya. Itu palsu. Kalau dia bilang palsu, gue punya aslinya. Itu palsu. Nah, bagaimana dia mau mengatakan dalam perdata itu palsu? Kami bukan kuasa hukumnya, tapi saya secara umum bisa menegaskan sini. Ya mungkin itu yang made in Pramuka lagi siapkan katanya Bang. Maka dari itu, ketika ada satu hal lagi masuk nih kan, ya kan, buktikan. Kalau nggak terbukti, masuk dia. Tapi kan minimal untuk Dalam meredam isu fitnah. ini kan selesai gitu, nggak ada niatan juga. Enggak bisa gitu. Ketika orang, ini kan sudah bilang made in Pramuka dan sebagainya, buktikan aja, saya fine aja. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, masuk dia. Oke. Penghinaan, pencemaran nama baik dan sebagainya, mencemarkan harkat martabat Pak Jokowi, kan gitu aja. Sehingga ketika saya sudah sering mengatakan, di sini juga saya mengatakan, tolong masyarakat hati-hati, tolong masyarakat lebih cermat. Karena ini, jadi dulu 2023 ijazah palsu. Udah kira-kira, Barreskrim bilang identik ijazah aslinya nih. Waduh, pemalsuannya tidak. Lari sekarang ke skripsi.
Lari lagi sekarang ke pengesahan. Kemarin lari lagi katanya ucapan terima kasihnya nggak ditandatangan dan sebagainya. Saya nggak ingat tuh apa yang dia mau. Tapi intinya lari. Sebenarnya kan apa ini? Ini kita bicara ilmiah atau sedang meneror? Kan gitu nih. Kalau kita bicara ilmiah jangan merugikan orang. Apakah ini harus misalnya kita, apakah ijazah seseorang itu harus kita analisa secara terbuka? Apa kepentingannya? Maka dicari. Makanya Bapak Jokowi melakukan pelaporan, pengaduan di Ya. Polda Metro Jaya. Atau mungkin nggak terbuka ke publik lah Bang, mediasi antara pihak penuding sama pemilik ijazah asli begitu, ya tertutup saja begitu menunjukkan ini sudah asli ya, clear Kan masalah. begini. Ini kan terkesan jadi kayak biar panjang ya. Enggak. Ditunjukkan ya Bang ya? Sudah ditunjukkan. Sudah pernah ditunjukkan ke media, cuma memang tidak boleh diambil Media. gambarnya, begitu ya. Sampulnya ya. Dan kami kan enggak lah, TV One juga lihat hari itu hadir kok pada saat Iya. ijazah itu diberikan. Cuma memang tidak boleh Dikasih kan gitu. Jadi ambil gambarnya. nggak boleh. Kenapa? Karena kalian nggak berwenang. Betul, oke. Kali mungkin lo rayu lah. Kan kira-kira gitu. Jangan kayak begini meneror. Oke. Kan gitu, mencari-cari. Kalau udah dikasih lihat, oke siapa? 1-2 orang masuk lihat nih. Ya. Ntar ada pemain lagi yang lain karena ini sudah 2 tahun lebih. Itu jadi solusi penyelesaian tuh, Bang Mungkin. Girsang ya. Nanti kita tunggu ya, apakah nanti ke depan itu jadi pertimbangan mungkin untuk timnya Bang Rismon, Roy Ya, Suryo dan tetapi saya ingin Dr. Iva. tegas, kita tidak menawarkan. Oke. Ya. Oh jadi itu Tidak. sama, itu contoh. Tapi bukan saya mau penawaran. mengatakan begini. Kok bisa orang di sana nggak punya bukti? Kan kalau dibilang ini ijazahnya palsu, dia punya aslinya dong. Ah, ini palsu tuh, ini aslinya ini nih. Oke. Ya kan? Ini nggak ada. Artinya apa? Mempersangkakan kan sesuatu hal yang tidak benar atau belum tentu benar. Kan gitu. Tidak ada putusan yang mengatakan itu palsu juga. Didaungkan. Nah, sehingga ya kita tinggal tunggu nih, kena nggak dia dengan proses hukum kan gitu. Nah, mengenai yang tadi saya sampaikan tadi, sesungguhnya bahwa kita minta tolong supaya media juga menyampaikan supaya masyarakat juga tenang. Hentikanlah semua narasi-narasi negatif, kira-kira gitu. Masyarakat tenang kalau kedua belah pihak juga tenang kan? Sampai kedua belah pihak ini bertemu, apakah mungkin salah satu tadi penawaran, itu bukan penawaran Bukan ya? menawaran. Saya hanya mau menyampaikan Contoh ya? kok bisa Kok bisa? orang Menuduh tapi ngotot, tidak punya menuduh, bukti nggak otentik. pegang aslinya, bilang itu baik. palsu. Nah, ini kan suatu langkah yang salah. Lebih-lebih dahsyat lagi, kita disuruh membuktikan Oke. bahwa ijazah kita palsu. Bukan asli ya. Oke, Tapi perlu saya mohon tanggapi. maaf tapi ya Bang Girsang ya, kita waktunya singkat sekali. Tapi yang pasti kita menunggu gelar perkara. Nanti gelar perkara khusus ini akan seperti apa lagi nih drama episode dari kelanjutan polemik ijazah Pak Jokowi. Jadi saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Bisa nggak sedikit buat publik ini karena soal iseng-iseng penelitian ini ya. Singkat saja ya, Pak sedikit. Kudri ya, waktu kita Coba sangat semua penelitian itu biasa, tidak semuanya harus dipikirkan. Ada yang seperti karena iseng aja. Sepertinya Einstein yang nggak pernah di sekolah formal itu dia duduk di depan pohon apel. Kenapa apel itu jatuh terus dibilang kayak begitu? Kan nggak itu tadinya iseng, tapi dia teliti. Oh ini kenapa? Ada ini, penyebabnya. Juga misalnya sangat terkenal itu Kopernikus yang dibilang ini dunia dibilang bundar, padahal pada waktu itu bilang laut itu dia berpikir nggak mungkin. Jadi banyak kan penelitian yang riset itu ya itu juga karena juga orang nggak ngebayangin dulu waktu orang mau bikin terbang. Ini gimana terbang itu kan. Jadi saya kira bahwa penelitian itu mungkin memang by design ada cuma secara insidental karena dulu ini kenapa begini gitu. Secara spontan, tapi yang penting kata kunci adalah tidak merugikan orang lain. Exactly. begitu Saya ya. baru mau ngomong lagi. Yang sudah totalnya cukup. apapun, jangan sudah cukup, merugikan cukup. orang lain. betul. Sudah cukup. Karena kalau merugikan orang lain, maka akan ada proses hukum yang Makanya membuktikannya. nanti kita tunggu gelar Gitu perkara kira-kira. khusus seperti apa nanti. Tahu aja, saya mau kemana. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali sebelumnya. Makasih. Terbatas Pak Kudri, Bang Girsang, Bang Pangaribuan, terima kasih banyak sudah bergabung. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan kembali dengan pemimpin tertinggi Iran yang secara tegas untuk menolak seruan untuk menyerah terhadap serangan dari Israel. Kita hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.